Inilah tarbiyatus sholihin. Meskipun nih kadang-kadang kita beranggapan, biasa aja kok, ini kan bagian dari dokumentasi acara dan lain-lain sebagainya. Tapi bagaimana kira-kira perasaan orang yang memiliki iffah tadi, kehormatan di dalam dirinya tadi. Makanya inilah yang dilakukan oleh para as-salaf. Kalau sedekah yang mereka lakukan itu ditujukan targetnya untuk orang-orang yang membutuhkan, maka biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk kebutuhan mereka nih. Tapi kalau sedekah untuk misalkan madrasah atau masjid yang tidak ada unsur di situ kekhawatiran membuat malu orang lain dengan status mereka, maka biasanya dilakukan secara terang-terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha', wa nafsin la tashba', wa 'ainin la tadma', wa amalin la turfa', wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilma ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'ban wa ballighna ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa tsabbit aqdamana ala sidqil mutaba'ah li sayyidil aqwan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahbaban al-fadil jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga anugerah yang Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang berkah dengan taufik tersebutlah kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mudzakarah ilmiah, yang tentunya ini merupakan anugerah yang amat sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara amal yang sering dilakukan oleh manusia atau bahkan tergolong satu amal perbuatan yang memiliki gengsi yang cukup tinggi di tengah masyarakat adalah sedekah. Apalagi semakin tinggi nilainya dan semakin banyak orang taunya. Oleh karena itu, karena sedekah ini merupakan salah satu dari apa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam banyak hadisnya, maka ia pun memiliki adab-adab dan etika-etika sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Salat ada adabnya, salat ada etikanya,
puasa juga ada etikanya, yang mana tentunya etika ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat dan rukun saja, akan tetapi tujuan dari etika ini adalah bagaimana amal yang kita lakukan tidak hanya serta-merta sah secara fikih, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait sedekah itu sendiri jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah pesan bahwa di antara fadilah melakukan sedekah ini adalah satu amal ibadah yang meskipun pelakunya sudah tidak ada di alam dunia, tapi dia masih bisa memetik hasilnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita sebagaimana di dalam Sahihain disebutkan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila manusia meninggal, maka terputus semua amalnya. Maksudnya putus semua amalnya itu gimana? Artinya dia udah nggak bisa melakukan amalan apapun. Orang udah meninggal, udah nggak bisa sholat. Yang ada disolatin. Kalau ada orang meninggal baru habis dikuburin terus datang sholat berjamaah, yang ada yang berjamaah bubar, ya. Apalagi sholat berjamaahnya sholat subuh. Dibawa tuh sama pocong-pocongnya sekalian, sama kain-kain kafannya sekalian. Jangankan jamaah, imam juga berhenti ngimamin, ya. Oleh karena itu udah nggak bisa orang yang sudah meninggal untuk melakukan ibadah sholat. Ibadah haji juga demikian, umroh demikian, puasa demikian, baca Al-Quran pun demikian. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang pahalanya itu dihasilkan manakala orang tersebut berbuat. Dia mengerjakan, maka apabila sesuai dengan rukun dan syarat, diterimalah pahala tersebut. Maka Nabi membahasakan dengan istilah in qata'a amalu, putus semua amalnya, karena memang dia udah nggak bisa mengerjakan. Illa min thalath, kecuali 3 perkara. 3 perkara ini adalah aktivitas yang meskipun orangnya sudah nggak mengerjakan, tapi buah dan hasilnya masih bisa dituai, masih bisa dia dapatkan. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Jariyah ini diambil dari kata-kata jara yajri, satu akar kata dengan jara yajri yang artinya berlari. Maksudnya berlari gimana? Dalam bahasa Arab disebutkan al-ma'u jarin, air mengalir. Maka disebut sedekah jariyah karena dia memiliki nilai dan pahala yang terus mengalir meskipun pelakunya sudah nggak bisa lagi untuk berbuat. Tapi karena hasil dari sedekah yang dia berikan tersebut masih bisa dimanfaatkan, ya, maka meskipun orangnya sudah berpindah alam, orangnya sudah nggak ada di alam dunia, sudah wafat, sudah meninggal, maka pahala tersebut masih bisa dia hasilkan. Taib. Terkait sedekah jariyah ini ya ahbab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita beberapa adab dan tuntunan, serta kalau seandainya kita lakukan adab dan tuntunan tersebut, maka ada beberapa faedah yang bisa kita hasilkan atau yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanadnya kepada Sayyidina Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini dapat memadamkan api amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di pesantren ada santri iseng, ya, kata dia, wa nikahu sirri tutfi'u ghadabal istri, ya, kawin lagi sembunyi-sembunyi ini dapat memadamkan api amarah bini pertama, gitu katanya. Ya, padahal tetap aja kalau ketahuan ya bahaya juga. Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini dapat memadamkan api amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, apakah setiap sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini artinya bahwa amarah Allah Subhanahu wa ta'ala akan muncul manakala ada orang yang sedekah secara terang-terangan, ya. Orang sedekah secara terang-terangan berarti api amarah Allah akan berkobar. Sedangkan kalau sedekah secara sembunyi-sembunyi ini api amarah Allah akan padam. Bukankah di dalam ayat Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan sedekah itu ada dua keadaan. Ada yang dilakukan sir secara sembunyi-sembunyi, ada yang dilakukan alaniyah secara terang-terangan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyah, ya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dari ayat ini ada satu riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa beliau itu selalu membiasakan dirinya sedekah di dua waktu dengan dua keadaan, ya. Jadi sehari semalam itu nggak kurang dari 4 kali sedekah. Sedekah di siang hari sembunyi-sembunyi dan sedekah di siang hari secara terang-terangan. Lalu sedekah lagi beliau di malam hari secara sembunyi-sembunyi dan sedekah lagi beliau di malam hari secara terang-terangan. Kenapa? Karena memang ayat ini memuji dan menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang bersedekah baik secara sir, sembunyi-sembunyi, ataupun alaniyah secara terang-terangan. Dan juga disebutkan di dalam ayat ini dua waktu, bil-laili wan nahar. Sedekah di waktu malam dan sedekah di waktu siang. Taib. Tadi Rasulullah bilang shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini dapat memadamkan api amarah Allah. Lantas bagaimana dengan ayat ini yang menyatakan bahwasanya sedekah alaniyah pun memiliki pahala, ya, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya yang mana yang benar, sedekah secara terang-terangan atau sedekah secara sembunyi-sembunyi? Pertama, jamaah sekalian, secara aturan standar sedekah itu kita dipersilahkan untuk melakukannya baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, ya. Baik identitas mutasaddiq diketahui ataupun identitas mutasaddiq disembunyikan.
dirahasiakan. Biasanya kita di sini dengan menyembunyikan identitas kita dengan nama hamba Allah, ya. Ditulis di amplop hamba Allah, dititip ke DKM. Sedekah Jumat nanti DKM ngelaporin dari hamba Allah sebesar 750.000 rupiah misalkan. Oh ini sembunyi-sembunyi, dicerita yang di samping hamba Allah tuh saya. Nggak jadi sembunyinya, ya, sembunyinya nggak jadi. Nah, jadi secara standar kita diperbolehkan sedekah baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, karena ayat Al-Quran mengatakan demikian. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahari sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah. Lantas apa maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi? Sedekah secara sembunyi-sembunyi ini dapat memadamkan api amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sedekah yang dilakukan secara terang-terangan memiliki potensi apa yang tadi kita dengar di dalam Al-Quran, ya, pada saat imam kita baca, apa yang disebut dengan ada. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Ya. Potensi yang terjadi dari sedekah yang dilakukan secara terang-terangan itu lebih besar daripada potensi yang diakibatkan dari sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Walaupun dua-duanya ada potensi, dua-duanya ada kemungkinan untuk yatba'uha ada. Apa sih yang dimaksud dari yatba'uha ada? Shadaqah yatba'uha ada itu apa yang disebutkan oleh Al-Quran pada ayat yang lain, la tutbi'u shadaqatikum bil manni wal ada. Jangan engkau sertakan sedekah kalian dengan alman. Apa itu alman? Rasa berjasa, bukan alman, ya. Kalau alman bahasa Indonesia itu ngelendot mulu, ya, manja, ya. Bukan alman pakai bahasa Indonesia, bukan. La tutbi'u shadaqatikum bil manni wal ada. Apa itu almannu? Almannu itu artinya ngerasa berjasa, ya, bahwa kalau bukan dia yang memberikan sedekah tersebut, nggak ada apa-apanya. Kalau bukan gue nih yang beliin karpet masjid, ya, masih di atas keramik nih sholatnya. Nah, kalau bukan saya nih yang mensedekahkan AC, pada kegerahan nih sholatnya, ya. Kalau bukan saya nih yang nyumbang ini, yang nyumbang itu, pasti masih bakal begini dan bakal begitu. Ini namanya al-mannu. Al-adha itu secara bahasa artinya adalah menyakiti. Berapa banyak orang yang bersedekah, tapi sedekah yang dia lakukan pada akhirnya menyakiti orang yang mensedekahkan, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan, ataupun terkadang dengan perbuatan tanpa disadari, ya. Maka dari itu, di antara nasihat yang sering kita dengar dari para masyayikh kita, ya, usahakan kalau seandainya kita ingin mensedekahkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang secara ekonomi mereka berkekurangan, ya, sedekah yang ditujukan kepada individu atau secara umum tapi tujuannya adalah sedekah untuk orang-orang tertentu seperti al-fuqara wal masakin dan juga para yatama, maka yang afdol yang kita lakukan, sedekah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Khawatir nanti apa yang disebut dengan al-adha ini terjadi. Maksudnya al-adha terjadi ini gimana?
Saya sering dengar beberapa dauh dari Mbak Romo Yai Anwar Mansur Lirboyo. Beliau itu paling gak suka kalau santunan yatimnya disuruh naik ke panggung, ya. Karena di sini ada tarbiyah di mana kita khawatir sebagian orang atau sebagian dari yatim tersebut merasa bahwa keberadaannya dipertontonkan atau keberadaannya ditunjukkan di hadapan orang-orang. Demikian juga para fuqara wal masakin yang sebetulnya mereka masih memiliki iffah di dalam dirinya, masih memiliki rasa kehormatan di dalam dirinya. Beberapa di antara mereka mungkin kita nggak tahu punya rasa iffah di dalam dirinya yang nggak pengen dipertontonkan di hadapan orang-orang kemiskinan mereka atau kondisi mereka. Maka ini bagian dari tarbiyah yang luar biasa. Ya, inilah tarbiyatus sholihin. Meskipun nih kadang-kadang kita beranggapan, biasa aja kok, ini kan bagian dari dokumentasi acara dan lain-lain sebagainya. Tapi bagaimana kira-kira perasaan orang yang memiliki iffah tadi, kehormatan di dalam dirinya tadi. Makanya inilah yang dilakukan oleh para as-salaf. Kalau sedekah yang mereka lakukan itu ditujukan targetnya untuk orang-orang yang membutuhkan, maka biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk kebutuhan mereka nih. Tapi kalau sedekah untuk misalkan madrasah atau masjid yang tidak ada unsur di situ kekhawatiran membuat malu orang lain dengan status mereka, maka biasanya dilakukan secara terang-terangan. Dahulu Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu wa ardhah itu setiap malam membawa sedekah beliau sendiri di panggul itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, diletakkan di masing-masing di depan pintu masing-masing orang yang membutuhkan setiap malam, ya. Dan beliau usahakan beliau melakukan itu tidak diketahui oleh orang lain. Sampai orang pada tahu bahwa yang biasa ngasih makanan ke fuqara wal masakin, bahan makanan pokok mereka itu ternyata Ali Zainal Abidin. Ketahuannya kapan? Setelah Sayyidina Ali Zainal Abidin wafat. Beliau wafat nggak ada lagi tuh gandum di depan rumah. Beliau wafat nggak ada lagi tuh minyak goreng, nggak ada lagi gula, istilah kata ya, kebutuhan pokok. Ali Zainal Abidin meninggal, seketika itu juga makanan yang selama ini menjadi bantuan untuk mereka nggak ada. Baru dah tuh umat pada sadar, berarti yang selama ini memberikan kepada kita sedekah tersebut adalah sosok yang disebut dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah ini jamaah sekalian, jadi al-adha itu adalah perilaku yang kita lakukan di dalam sedekah yang kemudian menyakiti perasaan orang yang kita sedekahkan, ya. Wah, kalau zaman sekarang Masya Allah tabarakallah lebih luar biasa lagi. Terkadang perilaku al-adha ini malah justru kadang dijadikan sebagai tontonan, malah justru terkadang dijadikan sebagai konten, ya. Sedekah kalau nggak ngonten belum sedekah. Sedekah kalau nggak kemudian dijadikan sebagai bahan pertunjukan yang bisa disaksikan oleh orang banyak, seakan-akan sedekah tersebut belum tunai untuk dilakukan. Taib. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menyampaikan kepada kita, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi, ya.
sedekah secara sembunyi-sembunyi ini dapat memadamkan api amarah Allah, karena umumnya sedekah yang dilakukan secara terang-terangan lebih berpotensi untuk menghasilkan al-mannu wal adha. Ya. Di antara contoh al-mannu wal adha adalah di mana kita kadang-kadang apa yang kita sedekahkan ini mesti kemudian harus orang lain tahu, meskipun barangnya dimanfaatkan, kalau orang lain nggak tahu kita ngambek. Itu masuk dalam kategori al-mannu. Ya, kita sedekah apa nih? Kasih label, labelnya hilang, walaupun alatnya masih dipakai, ngambek. Nah, ini termasuk di antara yang menciderai sedekah yang kita lakukan. Maka kalau seandainya etika-etika tadi nggak bisa kita jaga, ya udah, qaulun ma'ruf wa maghfirah khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Ucapan yang baik dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada sedekah yang Anda lakukan, namun di dalam sedekah tersebut ada unsur untuk menyakiti orang lain. Udah banyakin istighfar aja. Ya, apalagi di bulan Rajab ini, kita udah di ujung bulan Rajab, banyakin istighfar, wa qaulun ma'ruf, dan ucapan-ucapan yang baik. Apa ucapan yang baik? Zikir, ucapan yang baik. Kalimat-kalimat yang di dalamnya ilmu, ucapan yang baik. Kalimat-kalimat kejujuran, ucapan yang baik. Diam daripada ngomong tapi bohong, itu ucapan yang baik. Itu lebih baik daripada sedekah yang kita sertai di dalamnya al-adha tadi. Taib, yang kedua, ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi radhiyallahu taala anhu wa arda dengan sanad kepada Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, bakiru bis sadaqah fa innal bala'a la yatakhattaha. Berpagi-pagilah kalian dalam melakukan sedekah, karena sesungguhnya bala itu akan tercegah berkah dari sedekah yang dilakukan secara mubakarah tadi, dilakukan lebih pagi. Oleh karena itu salaf radhiyallahu taala anhum wa ardahum, mereka berupaya untuk mengamalkan hadis ini sebagai tujuan agar bala itu tercegah. Dengan apa? Dengan al-mubakaratu fis shadaqah, berpagi-pagi di dalam melakukan sedekah. Sepagi mungkin mereka keluarkan sedekah mereka alal maujud, ya, tanpa membebani diri. Adanya berapa? 2.000, 5.000, yang penting mubakarah itu dilakukan. Sepagi mungkin mereka keluarkan sedekah tersebut, karena di antara faedah dan manfaat dari mengeluarkan sedekah di pagi hari, ya, apalagi semakin pagi, ini adalah dapat mencegah turunnya bala. Wa akbarul baliyat, dan bala yang paling besar adalah bala di dalam akidah. Bala yang paling besar adalah bala di dalam agama, ya. Walaupun termasuk di antara makna bala adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait dengan kejadian-kejadian di bumi, banjir, kebakaran, gempa, dan lain-lain sebagainya. Tapi bala yang paling besar adalah bala yang terkait dengan akidah, terkait dengan ajaran agama. Ini musibah yang paling besar. Kenapa? Karena kalau orang itu dia jaga akidahnya, dia jaga iman Islamnya, terjadi musibah, gempa bumi dan lain-lain sebagainya, ya, itu dia tetap berada dalam keteguhan akidah. Dan musibah yang seperti itu kan bisa ya'khudul sholih wa thalih, ya.
gempa bumi, banjir, tsunami dan lain-lain sebagainya ini bisa menimpa kepada orang yang soleh, juga menimpa kepada orang yang toleh. Makanya kalau terjadi satu musibah itu jangan kita langsung nilai sebagai sebuah azab Allah, karena bisa jadi korbannya adalah orang yang soleh. Korbannya salah satunya adalah orang yang baik, ya. Yang namanya azab itu enggak turun kepada satu kaum kecuali itu kaum fajir semua, kaumnya ahli maksiat semua. Kalau yang enggak ahli maksiat mesti selamat. Azab banjir Nabi Nuh, siapa yang enggak selamat? Yang enggak mau naik kapal Nabi Nuh, yang ahli maksiat, yang taat semua naik kapal Nabi Nuh selamat. Kemudian azab kaum Ad, yang ikut sama Nabi Hud selamat. Yang nggak selamat, yang azab istisal ini adalah mereka-mereka yang durhaka sama Nabi Hud. Azab kepada kaumnya Nabi Musa, siapa yang pada kelelep? Fir'aun dan para pengikutnya, ya. Yang ikut Nabi Musa selamat. Tapi kalau kita di sini terjadi gempa bumi, gunung meletus, terus apa lagi, banjir, ya, terus kita bilang ini azab Allah Subhanahu wa taala. Hebat kali kita bisa berkesimpulan bahwa itu azab Allah. Ternyata yang meninggal ada orang soleh juga, yang meninggal ada orang baik juga, ya. Yang selamat ada yang pulang nyawer juga, ya. Ada yang nggak sholat juga, ternyata dia selamat, ya. Maka itu disebut sebagai musibah, bukan adab. Itu disebut sebagai bala atau disebut sebagai musibah. Jangan kemudian kita katakan itu sebagai sebuah adab, ya. Nah, yang musibah seperti ini, musibah fenomena alam tadi itu bisa dicegah dengan mubakarah fis shadaqah, berpagi-pagi di dalam melakukan sedekah. Tapi yang paling penting itu tadi, fungsi dan manfaat dari sedekah adalah bisa mencegah iman kita dan diri kita dari musibah yang paling besar, yaitu musibah di dalam urusan agama. Berapa banyak orang yang hidup dalam kenikmatan duniawi, tapi kemudian dia nggak sholat, dia nggak ngaji, ya, dia mabok-mabokan dan lain-lain sebagainya. Ini kan udah musibah sebetulnya. Ini udah bala ini, ya. Jadi manfaat dari sedekah yang kita lakukan amat sangat luar biasa. Maka dari itu kita perhatikan etika-etika di dalam kita bersedekah. Boleh sedekah secara terang-terangan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Yang penting syaratnya jangan disertakan dengan al-mannu wal adha, ya. Apabila diri kita lebih merasa pede dan yakin sedekah ini bisa selamat dari al-mannu wal adha dengan sir, maka sedekatus sir tentunya memiliki fadilah yang lebih luar biasa. Ditambah lagi sedekah secara sembunyi-sembunyi juga dapat memadamkan api amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai sebuah kesimpulan juga adalah bahwa musibah bisa ditangkal dengan kita melakukan sedekah semakin pagi, ya. Artinya sepagi mungkin kita melakukan atau kita keluarkan sedekah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini pasar pagi udah nyusun peci. Jadi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.